Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pengatur, pemilik alam ini. Alladzi nahmaduhu, yang senantiasa kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita juga mohon ampun atas segala khilaf dan salah kita, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, kejelekan diri-diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan kehendaki diberikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka tidak ada yang bisa memberikan arahan, petunjuk, nasihat kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersyukur kepada Allah dan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. La nabiyya, tidak ada rasul, tidak ada nabi, wala rasula ba'da, dan rasul setelah. Baik jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu kita bicara tentang bagaimana kita semua diingatkan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ketika kita melupakan Al-Quran, maka kita akan mudah ikut-ikutan gaya orang lain, budaya orang lain, kebiasaan orang lain. Itu kita ikuti. Suratnya surat Al-Baqarah ayat 120 dan 121 bulan yang lalu. Mulai walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Jadi qul inna hudallahi wal huda menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita. Dengan kita baca, kita fahami, kita amalkan, maka insyaallah akan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa punya pendirian, gak mudah ikut-ikutan. Dan Al-Quran juga berfungsi sebagai pengingat bagi kita, ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya. Surat apa tuh? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Surat apa? Tabarok tuh surat di awal Tabarok ada dua. Pertama surahnya surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Yang kedua surat ini, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Surat apa? Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Surat keberapa? Surah Al-Furqan? Cukup ya kabelnya? Surat berapa? Surat berapa? Al-Furqan surat berapa? Surat 25 ya, ingat ya, surat ke-25.
Surah Al-Furqan ya. Ayat pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Boleh dibaca terjemahnya. Pakai ini nih biar kencang. Ya, Adik biasanya itu yang banyak baca. Ini kalau yang mau baca pakai ini boleh. Boleh baca terjemahnya, Pak? Oh, di sini. Boleh. Kita simak ya. Di atas bawahnya Pak, jadi bawah. Nah. Dapat surat 25 ayat pertama. Gak ada suaranya juga? Gak ada suaranya? Langsung aja Pak, silakan sambil nunggu. Artinya Pak? Artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Furqan kepada Al-Quran. Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Furqan. Al-Furqan atau Al-Quran? Furqan Al-Quran. Iya, dan itu Al-Furqan Al-Furqan. Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya atau Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Ya. Jadi dengan Al-Quran ini maka diberikanlah peringatan. Maka kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan selalu diingatkan. Ya. Karena potensi manusia itu potensi lupa. Maka sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan diingatkan terus. Ya. Maka bersyukur ketika kita senantiasa berinteraksi dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran juga sebagai pengingat bagi kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Suratnya surat 15. Surat apa 15? Surat apa 15? Udah lanjut Pak di sini. Mau di sana ya, kenapa nih? Betul. Ntar gantian ya yang lain. Surat apa surat 15? Surat Al-Hijr. Ya. Tadi udah surat 25 Al-Furqan, berikutnya surat Al-Hijr. Ini sambil diingat-ingat aja. Ya. Ayatnya ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya apa, Dek? Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra. Ya. Ini tafsirnya adalah Al-Qur'an. Makanya orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu senantiasa diingatkan. Nah, doa kita itu berinteraksi dengan Al-Qur'an yang sering kita baca senandung doa Al-Qur'an, Allahumma dzakirni
Minhuma nasitu, dzakirni, ingatkan aku. Minhuma nasitu, dari apa-apa yang aku lupa. Wa 'allimni, ajarkan aku. Minhuma jahiltu, dari apa-apa yang aku nggak tahu, bodoh, jahil. Kemudian warzuqni tilawatahu, berikan aku rejeki untuk apa? Membacanya. Jadi orang yang senantiasa bisa baca Al-Quran itu rejeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak semua bisa, atau sempat. Ya. Coba kita tanya dalam hati ini saat ini, hari ini, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini di luar waktu sholat? Ya. Tadi saya kesini ada yang baca Quran, alhamdulillah di pojok. Ya. Pertanyaan, bagaimana dengan di rumah-rumah kita? Adakah bacaan-bacaan Al-Quran itu? Padahal kita tahu ketika kita baca Al-Quran, maka haffathumul malaikah, malaikat itu pada ngumpul. Ya. Ada orang rezekinya identik dengan rumah yang besar. Ada orang rezekinya identik dengan pekerjaan yang bagus. Ada rezekinya berkaitan dengan kendaraan yang bagus. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadari kita bisa baca Al-Quran aja, bukan cuma bisa, tapi kita senantiasa membaca Al-Quran itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rezeki itu akan menghantarkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Makanya dalam sholat ketika kita baca doa, duduk di antara dua sujud, gimana doanya? Rabbighfirli. Ada nggak minta rezeki? Ada nggak minta rezeki? Gimana bunyinya? Warzuqni. Ketika minta rezeki yang kebayang apa? Materi. Pernah nggak kita ketika bicara warzuqni bisa baca Quran? Warzuqni hafal Ar-Rahman. Warzuqni hafal surat Yasin. Warzuqni hafal surat Tabarok. Warzuqni maka punya anak yang bisa membaca Al-Quran. Ya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka nadhira. Maka sebelum kita menghadapi masa yaumul akhir, ya, yaumul akhir yang kita nggak bisa kembali, kita udah diingetin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikenal dengan nadimin. Nadimin. Orang-orang yang menyesal. Karena udah diingetin oleh Tuhan. Kita buka surat yang pertama 25 ayat 27 sampai 30. Surat apa Pak 25 tadi? Al-Furqan. Jadi ingat lagi ya. Ini bukan skenario saya Quran, enggak, memang kita emang kaji ya. Mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran. Kita buka. Di antara bentuk penyesalan ya, orang ketika nanti sudah di akhirat baru dia nyesel. Kita lihat ayatnya. Kalau yang ada Quran boleh dibuka ya. Jadi kita menikmati mata kita itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena as-shaum wal Quran yashfa'an. Puasa dan Quran menjadi dua syafaat. Nanti puasa akan bicara, menjadi hujjah di hadapan Allah. Mana'tuhu ta'am. Ya Allah, aku sudah menghambat hambamu itu dari makan di siang hari. Maka aku memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat ini, nanti di hari akhir. Begitu juga Quran, mana'tuhun naum, dia baca Quran sampai terhambat dari rasa kantuknya. Artinya apa? Sampai ngantuk-ngantuk gitu baca Quran, matanya tuh ditahan, maka Al-Quran menjadi hujjah
berikan syafaat kepadanya. Gitu. Mereka sering-sering tuh gitu mata kita interaksi dengan Al-Quran. Daud kan, wa yauma ya'addu zalimun, betul. Ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu bahasa Arabnya. Sekarang kita dengarkan terjemahnya satu ayat. Monggo Pak. Ayat 27. Mau baca Pak? Ayat 27. Ada terjemahnya? Oh, monggo silahkan yang mau saya nggak bawa terjemah saya. Ini tafsir Jalalain nih. Pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jari, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Baik, itu pertama. Ya, itu kalimat penyesalan. Kenapa dulu nggak ngikuti jalan para Rasul? Lanjut Pak. Wahai, celaka aku, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan ikut mengatakanku. Iya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini pernah kita bahas nih kayaknya. Ya. Celakanya aku lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan. Coba aku tadi dulu di dunia tidak menjadikan si fulan, si anu khalila, teman dekat. Penyesalan salah milih teman. Kenapa? Ayat berikutnya Pak, terjemahnya. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akan. Terus? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika bukan itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat manusia. Laqad adallani 'anil dzikri. Nih, zikir nih. Sungguh dia tuh si fulan adallani sudah menyesatkan aku ba'da idja'ani setelah Quran datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula, dan setan itu selalu berkhianat sama manusia. Ini penyesalan gara-gara teman, gara-gara sahabat, gara-gara kawan menjadikan kita jauh dari Al-Quran. Laqad adallani itu dolal, apa dolal? Sesat. Dia menyesatkan aku. Anid dzikri, dari Al-Quran. Ba'da idja'ani, setelah Quran itu datang kepadaku. Ngaji bisa, harusnya sering datang gitu kan, taklim. Cuman gara-gara temen, gara-gara sahabat, gara-gara kawan, akhirnya apa? Ikut-ikutan. Jauh dari Quran. Nah, fenomena begini yang akhirnya disedihkan oleh Rasul. Ayat berikutnya, ayat 30. Mahjuro. Wa qala Rasul, dan berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, sudah menjadikan hadzal qur'ana, Quran nih, mahjuro. Mahjuro itu asal katanya sama dengan hijrah. Apa hijrah?
pindah, meninggalkan. Mahjuro berarti bendanya yang ditinggalkan. Mahjuro jadi maf'ul nih, sesuatu yang ditinggalkan. Padahal sudah dekat dengan Quran, datang, dilupain, kemudian akhirnya ditinggalkan. Bahasanya terjemahnya masih lembut, diabaikan, tidak diacuhkan lagi. Apa salah satu bentuk? Kalau kita buka tafsir tuh banyak kitab tafsir, maka diantaranya ketika kita membaca Al-Quran dan tidak berusaha untuk memahaminya, maka kita termasuk orang-orang yang sudah meninggalkan Quran. Jangan sampai la yabqa minal Quran illa rasmuh, tidak tersisa dari Quran kecuali cuma tulisan-tulisannya saja. Ya. Quran jadi kaligrafi. Tapi kalau kita tanya, ini bacaannya apa? Itu dia itu. Ya. Di rumah bikin kaligrafi besar, beli kan Pak, jangan ditanya, ini bacaannya apa? Gue nggak tahu. Fungsinya apa? Buat ngusir setan. Saya pernah ngisi pengajian di Bank Syariah di Jakarta. Ya. Datang kuliah zuhur, ya. Sebelum zuhur udah datang, habis sholat tahiyatul masjid, saya senang membacain kaligrafi. Biasanya jadi bahan ceramah. Bahan ceramah gini, jamaah tahu nggak nih bacaannya apa? Nah, jadi bahan ceramah biasanya gitu kan. Nah pas di depan surat Ar-Rahman, cakep kiri kanan tuh. Ini Al-Fatihah, sini Ar-Rahman, Alam Al-Quran dan seterusnya. Tapi ada tulisannya yang salah. Ya, tulisannya salah. Ini salah. Selesai sholat, jamaah kayak gini saya lihat. Ini surat apa? Ar-Rahman. Cari kesalahan penulisannya. Pada nyerah tuh. Wah nggak tahu karena nggak megang Quran. Ya. Tulisannya kan harus begini. Ar-Rahman berikutnya Al-Ner. Ya. Harusnya tulisannya Allamal Qur'an. Dia tulisannya Allamal Qur'an. Bedanya apa? Ya kan? Jauh nggak bedanya? Jauh. Kalau Allamal Qur'ana artinya Allah ngajarin tentang Quran. Sebab Ar-Rahman. Tapi kalau Allamal Qur'anu berarti Quran yang mengajarkan Allah. Nauzubillah. Beda antara A dan U. Kalau nggak ketahuan, enak. Kalau baca kan nggak ketahuan, A, I, U kan nggak ketahuan karena di ujungnya diwakofin kan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, gitu kan? Enak. Pada kaget. Saya bilang, walaupun beda A sama U, ini artinya berbeda. Kemudian di bank, saya tanya, coba bayangin kalau kita di rekening kita angkanya beda titik. Harusnya 1000 baru titik gitu kan? Ya. Tapi ternyata kurang dah tuh kan? Gimana kira-kira? Ya. Jauh. Orang kemarin yang dibuktinya udah RP 99 berapa triliun itu bisa dibilang ini bukan rekening gitu, cuma lambang doang. Tahu nggak? Kasus yang lagi disidangin tuh. Ya. Ini melenceng sedikit, cuma saya bilang waduh. Ya.
Ya, kalau kita ngerti, ini beda titik kita nggak mau. Kalau duit, ya, kalau Quran, hati-hati. Tapi ternyata surat Al-Hijr ayat 9 itu berlaku. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Kami maksudnya apa? Allah juga melalui para penghafal Al-Quran. Jadi saya bilang tolong ini dirubah, dihapus. Gampang, A dari U ke A gitu kan gampang ya, tinggal dihapus dikit aja, selesai. Yang repot di Kalimantan Timur, Masjid Raya gede banget, kaligrafinya tinggi, salah juga tulisannya. Astagfirullahaladzim. Di Cimanggis masjid besar miliaran, kaligrafinya salah juga, tulisannya Rasulullah. Ini permanen lagi pakai coran timbul. kalau cat tinggal dihapus gitu kan, ini coran timbul. Lah waduh, masternya udah salah. Harusnya Rasulullah. Oke ya. Jadi memang masya Allah ya. Quran itu satu huruf aja itu bisa ketahuan. Sedikit aja, bukan harus saya, artinya banyak orang tinggal lihat itu bisa salah nih ya, kurang panjang, kurang dengung, itu kelihatan. Balik lagi ya, iya beda titik apa lagi? Iya, antara Ar-Rahim dengan Ar-Rajim, waduh, jauh. Baik ya, kita kembalikan lagi. Jauh dari Al-Quran, faham, baca tapi nggak faham. Makanya taklim kita nih yang bulanan ini, insya Allah ya bulanan. Bahkan lalu mohon maaf saya ke Solo 2 hari, jadi nggak bisa. Saya bilang kalau mau ganti pekan depan hari ini. Saya juga ada taklim juga, cuma taklim malam ini saya dulu besok. Ya, hari Minggu malam Senin. Yang hari Minggu malam Senin pindah ke malam Jumat. Yang malam Jumat geser ke malam Sabtu. Jadi kali ini geser-geser gitu kan, kayak main puzzle. Ya. Karena saya merasa, aduh, sayang udah sebulan sekali nggak datang gitu kan. Mahjur. Ini orang-orang yang menyesal kapan nanti nih. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu aku nggak temen sama dia, gara-gara dia gue jadi lupa gitu. Dulu rajin ngaji, nggak ngaji lagi. Temen tuh bahasa Arabnya apa? Ada khalil, ada sahib. Ya. Sahib artinya apa? Sahib, sahabat bahasa kita. Tapi tahu nggak kalau perempuan berarti apa kalau perempuan? Iya, tinggal tambahin tak marbuto. Sahibah. Ternyata teman, sahib bahasa Quran itu salah satu maknanya adalah istri. Artinya hubungannya teman yang membuat kita lalai dari Al-Quran bisa jadi bukan teman di luar, tapi dia yang dekat dengan kita, istri-istri kita atau suami-suami. Alhamdulillah. Yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi sahibah. Nanti di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia lari dari ibunya dan dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istri dan dari anak-anaknya. Sahibatihi, sahibah. Jadi kita khawatir yang menjauhkan kita dari Al-Quran bukan cuma orang luar, tapi bisa jadi istri dan anak-anak. Sampai Al-Quran ingatkan,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat apa tuh? Juz 28. Surat Al-Munafiqun, surat ke-63, ayat yang ke-9. Boleh silakan dibuka. Kita cek, jangan-jangan saya salah kan ngapalnya, kan perlu diingatkan. Surat 63, ketemu ayatnya ayat 9. Baca terjemahnya monggo. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengenai Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, orang terdekat dengan kita anak-anak. Ya. Bahkan anak dan istri itu bisa menjadi musuh bagi kita ketika menjadikan kita lalai. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Sesungguhnya istri kalian, anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian, berhati-hatilah. Suratnya surat 65. 64 At-Taghabun. Ya. Ayatnya menjelang akhir, ya. Kita buka surat At-Taghabun. Ayat ke-14. Boleh baca terjemahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu tentang mereka. Cukup. Karena kita fokus itu ya, kita kembali lagi. Ntar bahas itu panjang. Kawan-kawan kita bahas tentang anak di dalam Al-Quran, ya. Kedudukan anak di dalam Al-Quran. Kalau ini tentang penyesalan di dalam Al-Quran. Jadi ayat ini bicara tentang gara-gara teman kita salah, maka hati-hati. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, ya, jangan pernah meninggalkan teman itu, sahabat, orang yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Mereka yang ikhlas. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ini udah familiar kan ayatnya ya? Wala ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Surat apa tuh? Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Surat apa? Ya, iya betul. Al-Kahfi. Ya. Dia ada di sebelah kanan atas, wasbir. Enak kalau banyak hafalannya tuh yang surat ini ya, walaupun awal-awal nih kira-kira surat apa ya, pernah denger sih gitu kan ya. Surat berapa Al-Kahfi? 18 ya. Ayatnya ayat ke 28 ya. Ayat 28 tuh langsung nyari itu, anak kita udah bisa. Amin. Dek, baca terjemahnya Dek. Adanya di sebelah kanan atas. Balik lagi.
Satu kali lagi ya itu. Tadi. Balik lagi sekali lagi. Sama tadi. Nah, itu ayat 32 betul. Atasnya paling atas. Ya, baca terjemahnya. Yang paling atas ayat 28 paling atasnya. Satu orang aja yang baca biar jelas. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Ya, terus dan jangan terus makasih. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ya Muhammad. Ini Rasulullah. Nafsaka itu anta ya, ka. Nafsaka itu satu orang berarti. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, pagi dan sore mengharap ridho Allah. Artinya kumpul dengan orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang rajin ibadah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, gara-gara engkau lebih mementingkan perhiasan dunia. Ya, amin, dia sih nggak ada duit gitu, nggak bisa nraktirin kita gitu. Padahal orang soleh, orang baik, tapi senangnya bisa ngajak wisata kuliner gitu kan. Kita main yuk nongkrong di kafe sono, musola mulu kayak cicak langgar gitu kan. Boleh juga sih gitu. Hati-hati. Kemudian kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan ikuti orang yang hatinya sudah kami lalaikan dari zikir, dari mengingat kami. Nah, hati-hati punya teman yang justru menjadikan kita lalai. Hati-hati. Ya. Saya punya jamaah tuh cerita, waktu jalan sama saya kan kayak mobil ke luar kota tuh, saya lihat, 11:30, cari makan yuk yang ada musholahnya gitu, atau ada masjidnya. Udah langsung tuh. Ntar pas pengen maghrib gitu juga tuh, jangan nanti aja habis maghrib, kita stay aja dulu, habis tanggung, udah nanti aja habis maghrib aja. Terakhir kalimat keluar gini, enak ya Ustadz kalau jalan sama Ustadz. Kenapa? Diingetin mulu mau sholat. Kalau jalan saya teman-teman saya, Zuhur tanggung di sono aja gitu kan. Tanggung-tanggung kelewat lama, nggak dapat itu masjid. Ujung-ujungnya udah di akhir. Ini cerita dia. Kebetulan dia mantan sekretaris ikatan VW. Ya, dia cerita. Biasa touring gitu kan, keluar kota gitu. Ya, gak kepikiran tuh waktu sholat kadang-kadang. Jalan aja. Awal-awal kita berat gitu kan. Tapi kalau udah kebiasaan, lama-lama udah biasa. Lalai sholat untuk kita. Ya, kalau orang yang hatinya udah lupa sama Allah, hati-hati. Kata Rasul firman Allah, wala tuti', jangan ikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang yang hatinya sudah lalai dari mengingat.
wattaba'a hawahu, dan orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furudha, dan urusannya itu melampaui batas. Ini surat Al-Kahfi. Ini Masya Allah. Makanya Quran itu sebagai tazkirah, sebagai pengingat bagi kita. Tapi memang tidak semua orang tuh bisa langsung ingat. Ini nyeselnya itu udah di hari kiamat, ya, udah melihat baru dia nyesel. Kita buka suratnya, surat 20. Surat 20 surat apa? Ini mohon maaf ya, saya banyak nanya, menjadi sebenarnya stimulus biar kita oh iya gitu kan. Surat apa 20? Toha. Ya. 124 125. Ini sering didengar loh, sering sebenarnya. Cuman ini berkaitan dengan ini, kita munasabah ya, kita hubungkan, ada korelasinya. Bunyi ayatnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebelah kiri paling bawah, Pak. Iya, 124. Berapa? 124. Ada, kiri paling bawah. Iya betul kan? Baca terjemahnya Pak, mohon maaf. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada kiamat dalam keadaan buta. Iya. Wa man a'rada an dzikri. Quran. Siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran itu, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi dia ma'isyah dhanka, penghidupan dunia itu sempit. Wa nahsyuruhu, dan akan kami himpun dia yaumal qiyamati, hari kiamat, a'ma. A'ma itu dalam keadaan buta. Buta. Ayat berikutnya 125. Balik Pak. Udah. Lanjut. Dia berkata, ya Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dapat melihat. Iya. Protes dia. Hari kiamat. Lima hasyarnani a'ma. Kok engkau himpun aku tuh di sini buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia aku melihat. Kenapa? Jawabannya. Lanjut. Ya Allah berfirman, demikianlah kamu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu menyampaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu disampaikan. Iya. Wa kadza qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Atatka, sudah datang kepada engkau ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha. Nasi itu sebenarnya lupa, tapi terjemahnya diabaikan. Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Kalau aku yang lupa, nasitu. Kalau engkau yang lupa, nasita. Fanasitaha, engkau lupain tuh Quran. Wa kadzalikal yauma, begitu juga hari ini, tunsa, engkau dilupakan oleh Allah. Gak bisa ngelihat, buta. Baru nyesel, lima hasyatani a'ma, ya Allah, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku melihat ya Allah. Matanya gak pernah melihat ayat-ayat Allah. Ngaji juga berat. Udah masuk neraka Bang. Ya, surat 7 179. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins.
Surat Al-A'raf ada sebelah kiri itu di atas. Sungguh kami udah siapkan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dapat Pak? Boleh dibaca terjemahnya. Saya pengen minum ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lena. Iya, orang-orang yang lalai, gofil, goflah, gofilun. Apa? Lahum qulub, punya hati, enggak mau memahami ayat Allah. Walahum a'yun, punya mata, enggak membaca ayat-ayat Allah. Walahum a'yun, punya telinga, la yasma'una biha, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Jangan sampai nyesel nanti. Udah datang Quran, nggak pernah kita baca, nggak pernah kita sentuh. Ya. Sementara kita pengen nanti di akhirat mendapatkan syafaat Quran. Ya. Ini ya, jangan sampai penyesalan itu hadir gara-gara kita melupakan Al-Quran. Kenapa bisa lupa? Gara-gara salah ketemu komunitas, gara-gara salah milih teman. Dan teman yang paling dekat itu adalah yang di rumah kita. Ya, maka bersyukurlah kalau kita punya istri, punya anak yang justru akan mengingatkan kita tentang Quran, ya, mengingatkan kita tentang kebaikan. Oh, bersyukur, masya Allah. Ya, makanya bersyukur ketika kita bisa menyekolahkan anak di lingkungan yang bisa menjadikan kita ingat dengan Quran. Kita punya menantu yang mengingatkan kita tentang Quran. Coba Pak, ini kan kita bukan orang muda lagi, sudah tua. Pernah kebayang nggak sih kalau kita meninggal dunia, ini kita wafat, apakah anak kita itu bisa menjadi imam sholat jenazah kita? Coba deh kita berpikir. Kalau kita nggak perhatikan interaksi mereka dengan Al-Quran. Jangan sampai kita wafat, untuk yang nyolatin aja nyari-nyari, minta orang, ya kan? Nah, untuk itu lah. Nah, kita ini mulai menyadari itu, karena Quran udah banyak mengingatkan kita. Maka orang yang paling dekat dengan kita mudah-mudahan menjadi sahabat-sahabat kita di dunia dan juga menjadi orang terdekat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan sedikit-sedikit aja ya. Tapi ayatnya udah banyak banget. Ada surat Al-Furqan, ada surat Toha, surat Al-A'raf, macam-macam. Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati dengan Al-Quran, menjadikan hati kita hati-hati yang senantiasa terikat dengan Al-Quran, menjadikan hati yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan Al-Quran ini sebagai imaman, wahudan, wanuron, warahmah, dan kelak Al-Quran menjadi hujjatun lana la hujjatan alaina. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.